Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maliatul Rodiah. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Siliwangi. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik mengajar secara daring. Adapun ini adalah kartu pendaftaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak hari ini Senin 18 Oktober 2021. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Kita di sini di layar sudah siap gitu buat belajar sejarah Indonesia. Tapi sebelum memulai pelajaran, silahkan untuk Dika memimpin doa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga kita diberi kelancaran ya dalam mempelajari sejarah Indonesia pada hari ini. Ya, tapi sebelumnya ini untuk daftar hadir silahkan diisi ya. Diisi, linknya Ibu sudah kirim di WAG kelas. Silahkan untuk nama kelas, klik di sana. Oke, kalau sudah, mari kita bernyanyi lagu nasional, yaitu Hari Merdeka. Ya, semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kita bertambah semangat ya. Nah, tidak lupa untuk prokes tetap ya. Dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mobilitas. Kemudian jangan lupa juga 5S-nya, senyum, sapa, salam, sopan, santun ya dimanapun kalian berada. Untuk materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang kedatangan atau pemerintahan pendudukan Jepang ya. Ada yang masih ingat apa itu Romusa atau pernah mempelajari? Kerja paksa, Bu. Ya, kerja paksa zaman Jepang. Sebelum ke materi berikutnya, Ibu mau memperlihatkan nih. Masih ingat pelajaran sebelumnya tentang pemerintahan pendudukan Jepang? Apa itu Romusa? Tadi sudah ada yang menjawab, yaitu kerja paksa. Ini adalah kota Karawang kita, kota tercinta, yaitu kota pangkal perjuangan. Kenapa disebutnya kota pangkal perjuangan? Ini ada hubungannya dengan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ini ada tubuhnya ya. Ada yang pernah ke Rengas Dengklok? Ada, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ini selalu ditulis dalam buku-buku sejarah ya tentang peristiwa Rengas Dengklok ini.
Ya, kita akan mempelajari di sini adalah KD 3.7 tentang menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, pendidikan bangsa Indonesia. Adapun materi pada pertemuan ini yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah menyimak video, peserta didik dapat menganalisis dampak kekalahan Jepang ya dalam Perang Asia Timur Raya secara kritis dan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat merekonstruksi peristiwa Rengas Dengklok serta perumusan teks proklamasi kemerdekaan secara tepat dan sistematis. Yang ketiga, setelah mengikuti diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan serta dampaknya bagi proklamasi kemerdekaan secara komunikatif dan kolaboratif. Dan yang keempat, setelah mengikuti kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan peristiwa proklamasi kemerdekaan dan menyajikannya dalam bentuk cerita secara kolaboratif dan komunikatif ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita bahas di WA group, Ibu sudah bagikan word wall ya untuk kuis. Mengisi kalian silakan mengisi kuis yang sudah disediakan berupa pretest awal ya. Jadi silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ada yang betul semua? 3. Tidak apa-apa ya. Kalau pretest itu tidak benar semua juga tidak apa-apa karena kita akan belajar. Tetapi nanti post-test kalian menyimak materinya, usahakan jawabannya harus betul semua ya. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita sebagaimana telah tadi Ibu sampaikan indikatornya. Baik, kita lihat. Ini ada materi tentang yang pertama adalah kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik ya. Dan yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Dan yang keempat adalah dampak penyebaran berita dan makna peristiwa proklamasi. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak video berikut ya. Halo, ketemu lagi bersama saya Gun Misbah Gunawan dalam pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas materi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu.
Amerika Serikat melakukan pengeboman terhadap kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Indonesia berada dalam keadaan vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Bung Karno dan Bung Hatta yang sedang berada di Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Jenderal Terauchi selaku Panglima Tentara Jepang di seluruh kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, perbedaan perspektif antara golongan tua dan golongan muda sekitar proklamasi. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung melalui berita siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, di London. Para pemuda menemui Bung Karno di Jalan Pegangsaan nomor 56 dan mendesak supaya proklamasi segera dilaksanakan. Para pemuda karena belum berhasil membujuk Bung Karno pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 20.00 kembali mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur, sekarang Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, dengan dipimpin oleh Khairul Saleh. Wikana dan Darwis menemui Bung Karno menyampaikan bahwa rapat telah menentukan kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Latar belakang peristiwa Rengas Dengklok karena adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar Soekarno-Hatta, yaitu golongan tua, segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan golongan tua menunggu-nunggu berita resmi dari pemerintah pendudukan Jepang terlebih dahulu. Peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 04.30, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa atau lebih tepatnya diamankan ke Rengas Dengklok, Karawang. Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok dan berhasil meyakinkan para pemuda bahwa proklamasi akan diucapkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat pukul 12.00. Hal ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawa sebagai taruhannya. Sudanko Subeno, komandan kompi tentara peta di Rengas Dengklok, akhirnya bersedia melepaskan Soekarno Muhammad Hatta kembali lagi ke Jakarta. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proses perumusan teks proklamasi diadakan di Rumah Laksamana Maeda. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo, yaitu kemauan bangsa Indonesia untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Kalimat kedua adalah sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta, yaitu tentang pengalihan atau pemindahan kekuasaan. Atas usulan dari Soekarni yang menandatangani adalah Ketua dan Wakil Ketua PPKI, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Oleh Soekarno, naskah asli lantas diberikan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Antara naskah yang ditulis dengan yang diketik terdapat 3 perubahan. 1. Tempoh menjadi tempo. 2. Wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. 3. Jakarta 17.08.05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Ini adalah naskah tulisan teks proklamasi hasil dari tulisan tangan Soekarno. Ini adalah naskah teks proklamasi hasil ketikan dari Sayuti Melik. Yang berikutnya, pelaksanaan proklamasi. Pembacaan proklamasi dilakukan di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Teks proklamasi dibacakan Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta.
Setelah dibacakan teks proklamasi, lantas dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh 1. Sudanko Suhud, 2. Sudanco Latif Hendra Diningrat, 3. Trimurti. Yang kelima, makna teks proklamasi. Bahwa bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan itu atas kemauan sendiri dan kekuatan sendiri. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang pertama memerdekakan diri dan sebagai pelopor bagi bangsa Asia dan Afrika lainnya. Yang terakhir, penyebar luasan berita proklamasi. 1. Melalui kantor berita Yoshima atau Antara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, sekitar pukul 18.30, wartawan kantor berita Yoshima atau Domei, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin, berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B. Palenewen. Oleh Daidan, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F. Fus, seorang markonis petugas telekomunikasi di kantor berita tersebut untuk segera diudarakan. Yang kedua, melalui radio, yaitu Radio Hoso Kanri Kyoku. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syahrudin berhasil memasuki ruangan siaran radio Hoso Kanri Kyoku, sekarang Radio Republik Indonesia. Tepat pukul 19.00, teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan. M. Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Yang ketiga, melalui surat kabar. Berita proklamasi kemerdekaan juga disebarluaskan melalui beberapa surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Para pemuda yang berjuang lewat pers antara lain Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, BM Diah, Ki Hajar Dewantara, dan lain sebagainya. Yang berikutnya melalui pamflet, poster, dan spanduk. Melalui coretan pada tembok dan gerbong kereta api. Dan yang terakhir, proses penyebarluasan berita proklamasi dilakukan melalui mulut ke mulut. Demikian materi untuk hari ini. Dari video tadi sudah jelas ya tentang penjelasannya. Ibu hanya menambahkan sedikit di sini. Ada perbedaan teks proklamasi yaitu klad dan otentik. Apa itu bedanya? Kita lihat di sini teks yang proklamasi klad. Di sini adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi yang dimaksud dengan teks proklamasi klad yaitu naskah proklamasi tidak ditandatangani, sedangkan naskah proklamasi otentik ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, jadi bisa dilihat di sini Jakarta 17/8/05 wakil bangsa Indonesia yaitu Soekarno Hatta. Ini ada kata perubahan yaitu dari tempo menjadi tempo, proklamasi menjadi proklamasi dalam huruf kapital ya. Kemudian untuk hal-halnya asalnya hal-hal 2 pengetikannya menjadi hal-hal. Kemudian Jakarta 17/8/05 di sini diubah menjadi wakil-wakil menjadi 17/8/05 wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia ya. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada teks proklamasi. Nah, teks proklamasi ini oleh Soekarno sebenarnya sudah dibuang ya. Buang saja karena ya namanya kalian pernah coret-coret tulisan ya, coret-coret misalkan mau menulis apa salah kemudian dibuang gitu. Nah ini oleh BM Dia kemudian
ambil, ya diambil, sudah dikusut-kusut, sudah kusut gitu kan ya, diambil, dirapikan kembali, dan akhirnya menjadi sumber sejarah yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Ini juga untuk angka tahun mungkin ada yang masih bingung kenapa ya ditulisnya bukan 45 tetapi 005. Ini berdasarkan penanggalan Jepang ya, pada tahun Jepang atau disebutnya tahun Nippon, tulisnya 05. Jadi jangan sampai Bu itu salah ketik ya kok 05, jangan berpikir seperti itu ya. Kalau ada yang bertanya berdasarkan tahun Jepang atau tahun Nippon ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita lihat setelah kalian menyimak video tadi, nanti kita akan berdiskusi ya. Nah, apakah bangsa Indonesia jika menunggu janji kemerdekaan dari Jepang, apakah akan benar-benar merdeka? Nah, itu salah satu contoh permasalahan yang bisa kalian diskusikan. Sebelum Ibu breakout, Ibu sudah bagikan LKPD dan bahan ajar ya di grup WA, silahkan dibuka, di-download, kemudian dikerjakan. Ibu sudah bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah punya kelompok semua? Nanti Ibu akan breakout kalian ke dalam kelompok masing-masing. Nah, ini ya. Untuk materi yang akan didiskusikannya, kelompok ke-1 yaitu kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, Perang Pasifik, yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok, yang ketiga perumusan teks proklamasi dan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian yang keempat ada dampak penyebaran berita dan makna proklamasi. Nah, kalian nanti diskusikan dengan teman ya. Setelah diskusikan di kelompok kecil, kalian akan Ibu panggil lagi ke kelompok besar untuk berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi ya. Jadi silahkan kalian bergabung. Silakan untuk kelompok 1 berdiskusi tentang materinya apa saja. Karena Ibu di sini mungkin 5 menit biar nanti Ibu ke kelompok lain ya. Iya, Bu. Bu. 5. Ya, semuanya kebagian ini. Semuanya bekerja ya. Tidak ada yang satu orang bekerjanya. Silakan kalian kita kumpulkan. Yang mana apanya? Bacanya yang itu. Iya, yang itu ya, makna proklamasi sama dampak penyebaran berita proklamasinya kan. Oh. Semuanya ini kebagian kerja ya? Ya, Bu. Udah, Bu. Ya, udah Udah dibagi, Bu. Iya, iya. Bahasanya tentang apa ini? Tentang makna penyebaran, dampak Berita. penyebaran berita proklamasi dan makna proklamasi. Iya, iya, dampak penyebaran berita. Berarti udah siap semua kan? Udah dong. Apakah sudah selesai semuanya dengan bahan presentasinya? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Yang mempresentasikan boleh lebih dari 1 orang, boleh bergiliran ya. 1 kelompok, cukup 5 menit saja. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memberikan usul mengenai nama dasar negara, yaitu Pancasila. Terima kasih kepada Iqbal ya dan Ferdinand dari kelompok
1 yang sudah presentasi, silahkan untuk kelompok 2 memberikan atau mempresentasikan hasil diskusinya kepada teman-teman. Ya, silahkan. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Sayuti Malik, dan Khairul Saleh. Dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Silakan untuk kelompok 3 dilanjut presentasi. Perumusan dan proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945 terjadi karena adanya desakan dari golongan muda. Sebelumnya, Jepang memang sudah menjanjikan kemerdekaan atas Indonesia. Berikan plus untuk kelompok 3 yang sudah tampil, berani ya menampilkan hasil presentasinya. Dan kelompok terakhir, silakan mau diwakili oleh siapa? Dampak penyebaran berita peristiwa proklamasi mengalami berbagai macam tantangan dan respon dari masyarakat yang menerima. Ada warga daerah yang langsung percaya berita tersebut, ada yang meragukan, bahkan ada yang tidak menyukai merdeka. Beberapa dampak penyebaran berita peristiwa proklamasi sebagai berikut. Dari hasil tadi presentasi kelompok 1, 2, 3, 4, silahkan kalau ada yang ditanyakan kita bahas di sini ya, permasalahan tentang atau pertanyaan yang ada di kelompok 1, 2, 3, silahkan ya. Ibu kasih kesempatan kelompok 1 ya, silahkan untuk bertanya. Pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2 yaitu yang nomor 1, mengapa terjadi peristiwa pengasingan Soekarno-Hatta ke wilayah Rengas Dengklok? Kemudian yang nomor 2, bagaimana sikap yang harus dilakukan agar selalu bisa mengenang jasa-jasa para pahlawan? Sekian pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Karena didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subardjo. Ya, silakan. Untuk nomor 2-nya dijawab oleh siapa? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mempelajari sejarah perjuangan pahlawan, menghormati upacara bendera sebagai wujud rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia, menghormati simbol-simbol negara, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Iya, betul ya. Walaupun kita sudah merdeka beberapa tahun kemudian, kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap bersifat yang seperti tadi Dimas katakan ya, cinta tanah air, menghormati simbol-simbol negara, bahkan ada kejadian bendera dijadikan konten sampai dijatuhkan seperti itu ya. Jadi harus berpikir sebelum bertindak ya, jangan sampai kita melecehkan simbol negara. Berikutnya, bagaimana cara menerapkan makna proklamasi di kehidupan sehari-hari? Bagaimana pengaruh kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya bagi bangsa Indonesia? Sekian, terima kasih. Peristiwa Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu ditandai upacara penandatanganan di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo 2 September 1945, Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu menandatangani mewakili pemerintah Jepang. Oke, terima kasih atas jawaban-jawaban dari kalian tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab rasa penasaran ya tentang materi-materi yang sudah kalian diskusikan. Bahkan kan tadi ada pengandaian gitu, if history, gimana kalau misalkan bangsa Indonesia menunggu hadiah dari
kemerdekaan dari Jepang, apakah akan terjadi? Ternyata tidak. Kenapa? Karena sebuah kemerdekaan harus diperjuangkan oleh bangsa atau harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri. Kita tidak boleh menunggu pemberian atau apapun itu ya. Jadi maknanya bagi kehidupan sekarang bahwa segala sesuatu harus diperjuangkan oleh diri kita sendiri ya, karena yang bisa menentukan masa depan kita baik atau buruk adalah kita sendiri. Jadi apa di sini maknanya bagi kehidupan kita tentang materi tadi ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi kita harus bersyukur hidup zaman sekarang, kita tinggal meneruskan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita yang sudah, bahkan kalian tadi bisa lihat ya gambar Romusa, sangat memprihatinkan sekali ya. Apa itu? Tubuhnya, kemudian pada saat itu bajunya hanya karung goni. Kalau sekarang kalian bingung mau pakai baju apa ya hari ini, kenapa mau warna apa ya, karena saking banyaknya. Atau misalkan mau makan apa ya, misalkan bosen ini terus. Kalau dulu banyak yang kelaparan dan lain sebagainya, maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikutnya, kalau tadi sudah melaksanakan pretest, sekarang kalian silakan untuk melaksanakan post-test ya dari link yang sudah Ibu bagi. Mudah-mudahan jawabannya betul semua karena materinya sudah kita bahas ya. Silakan word wall-nya kalian kerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Iya. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Kita sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Nah, untuk materi minggu depan kita akan lihat kehidupan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, untuk mengakhiri silakan Dika untuk menutup dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.